Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Yang terhormat kepada Bapak M. Syauqi Nahwandi MH selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat beraktivitas di pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pendekatan antropologis dan sosiologis. Perkenankan saya Santi Rahmawati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya Saudara Rizal Jamas Eka Nugraha dan Saudari Eva Ameliati. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk Saudara Rizal Jamas Eka Nugraha membacakan materi yang pertama, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan antropologis. Secara etimologi, antropologi tersusun dari bahasa Latin anthropos yang artinya manusia dan bahasa Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Antropologi berarti berbicara tentang manusia. Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Antropologi menurut para ahli. 1. William A. Haviland. Antropologi adalah studi tentang umat manusia. Berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. 2. David Hunter. Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. 3. Ken Jaraningrat. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Perkembangan antropologi. Perhatian serius terhadap antropologi dimulai pada abad 19. Pada abad ini, antropologi sudah digunakan sebagai pendekatan penelitian yang difokuskan pada kajian asal-usul manusia. Dalam karyanya yang lain, Fraser mengemukakan skema evaluasi sederhana, yaitu suatu ekspresi dari keyakinan rasionalismenya bahwa sejarah manusia melewati 3 fase yang secara berurutan didominasi oleh magic atau sihir, agama, dan ilmu. Berbeda dengan Durkheim, dia kurang sependapat jika mengambil contoh dari semua agama di dunia dengan kurang memperhatikan konteks aslinya seperti yang dilakukan oleh Fraser. Karena itu adalah metode antropologi yang keliru. Setelah Fraser dan Durkheim,
kajian antropologi agama terus mengalami perkembangan dengan beragam pendekatan penelitiannya. Karakteristik antropologi: terlihat adanya pergeseran karakteristik penelitian dari karakteristik struktural ke makna. Ada 4 ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama, yaitu sebagai berikut. 1. Bercorak deskriptif, bukannya normatif. 2. Lokal paradiksis, yaitu praktik, konkret, dan nyata di lapangan. 3. Antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh. (Connections across social domains). 4. Komparatif. Karakteristik antropologi bergeser lagi dari antropologi makna ke antropologi interpretatif yang lebih global, seperti yang dilakukan oleh James Grant. Ide kuncinya bahwa apa yang sesungguhnya penting adalah kemungkinan menafsirkan peristiwa menurut cara pandang masyarakat itu sendiri. Objek kajian antropologi berdasarkan uraian tentang perkembangan antropologi di atas. Maka secara umum objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi 2 bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya dengan 3 cabangnya: arkeologi, linguistik, dan etnografi. Meski antropologi fisik menyibukkan diri dalam usahanya melacak asal-usul nenek moyang manusia serta memusatkan studi terhadap variasi umat manusia, tetapi pekerjaan para ahli di bidang ini sesungguhnya menyediakan kerangka yang diperlukan oleh antropologi budaya, sebab tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang pendekatan antropologis dan sosiologis dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socios, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cours de Filosofi Positif, karangan Auguste Comte, 1798 sampai 1857. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Perkembangan pendekatan sosiologi. Menurut anggapan umum, Auguste Comte dan Henry Saint-Simon adalah pendiri sosiologi. Bagi Comte, sosiologi mengikuti jejak ilmu alam. Observasi empiris terhadap masyarakat manusia akan melahirkan kajian rasional dan positivistik mengenai kehidupan sosial yang akan memberikan prinsip-prinsip pengorganisasian bagi ilmu kemasyarakatan. Dalam pandangan Comte, bentuk positivistik konsepsi sosiologis akan membawa konsekuensi hilangnya agama dan teologi sebagai model perilaku dan keyakinan dalam masyarakat modern. Sedangkan Durkheim dalam kajian sosiologinya memfokuskan agama
pada aspek fungsi, di mana agama dilihatnya sebagai jembatan keterangan dengan suku atau kelompok lain, karena agama seringkali melahirkan keteraturan sosial dan moral. Setelah Durkheim, kajian sosiologi terhadap agama mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Misalnya, muncul para sosiolog yang bernama Talcott Parsons, Robert Bellah, Brian Wilson, Karl Marx, Max Weber, dan beberapa sosiologi lainnya. Karakteristik pendekatan sosiologi. Teorisasi sosiologis tentang karakteristik agama serta kedudukan dan signifikasinya dalam dunia sosial mendorong untuk ditetapkannya serangkaian kategori sosiologis, meliputi yang pertama, stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas. Yang kedua, kategori biososial seperti seks, gender, perkawinan keluarga, masa kanak-kanak, dan usia. Yang ketiga, pola organisasi sosial meliputi politik, produksi ekonomis, sistem pertukaran, dan birokrasi. Dan yang keempat, proses sosial seperti formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi. Objek kajian pendekatan sosiologi. Menurut Muhammad At-Muzar, pendekatan sosiologi agama dapat mengambil beberapa tema atau objek penelitian seperti yang pertama, studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Yang kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran atau konsep keagamaan. Ketiga, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Keempat, studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Dan yang kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. Muhammad At-Muzar, 1999. Perdebatan Islam sebagai gejala sosial. Perdebatan utama dalam sosiologi agama kontemporer adalah antara pembela dan penentang tesis sekularisasi yang mendominasi teori-teori sosial sejak Comte dan Durkheim. Mundurnya pengaruh agama dapat diamati dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran partisipasi dalam aktivitas dan upacara-upacara keagamaan. Yang kedua, kemunduran keanggotaan organisasi keagamaan. Yang ketiga, kemunduran pengaruh institusi keagamaan dalam kehidupan dan institusi sosial. Yang keempat, berkurangnya otoritas dan menurunnya keyakinan terhadap ajaran keagamaan. Yang kelima, berkurangnya ketaatan privat, doa, dan keyakinan. Yang keenam, kemunduran otoritas tradisional yang didukung oleh nilai-nilai moral secara keagamaan. Yang ketujuh, berkurangnya signifikasi di sosial dan profesional keagamaan, kekurangan lapangan pekerjaan. Dan yang kedelapan, privatisasi atau sekulerisasi internal terhadap ritual dan sistem keyakinan keagamaan. Aplikasi antropologis dan sosiologis. Aplikasi antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dari sini timbul kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya induktif yang mengimbangi pendekatan deduktif, sebagaimana digunakan dalam pengamatan sosiologis. Penelitian antropologis yang induktif dan grounded, yaitu turun ke lapangan tanpa berpijak pada suatu tempat atau setidak-tidaknya dengan upaya membebaskan diri dari kungkungan teori-teori formal yang pada dasarnya
sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan di bidang sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang menggunakan model-model matematis. Banyak juga memberi sumbangan kepada peneliti historis. Implikasi antropologi dan sosiologi. Kehadiran agama saat ini dituntut untuk terlibat secara aktif dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh hanya dijadikan sekedar lambang kesolehan, tetapi secara konsepsional mampu menunjukkan cara-cara yang efektif dalam memecahkan masalah. Tuntunan terhadap agama seperti itu dapat dijawab manakala pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif, dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara operasional dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Kesimpulan, pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak bidang pengkajian agama baru dapat dipahami secara proporsional. Dengan hal itu, maka dapat dipahami antropologi dan sosiologi. Agama sangat berperan penting dalam kehidupan yang nyata untuk mensosialisasikan kehidupan beragama dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi.